pesantren merupakan Al-Hisnul Hasin. Apa? Bener bisa bahasa Arab sedikit. Al-Hisnul Hasin apa? Benteng yang kokoh. Bentengi apa? Bentengi dua hal. Satu, bentengi agama Islam yang bermadhab ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, bentengi NKRI. Tidak ada kiai pesantren NU yang ngajari radikalisme, ngajari menyebar fitnah, ngajarkan terorisme, mengajarkan perpecahan. Wonten mboten kiai moga sing NU mbun orang embuh aku ora tanggung jawab. Sing NU ya, kiai NU ada nggak yang ngajari ngerakit bom? Ada yang ngajari caranya ngebom? Ada nggak yang ngajari caranya tukaran, caranya adu domba, caranya menyebar fitnah, menyebar hoax, ngobar berita bohong? Wonten kiai sing kun? Kalau ada, keluarkan dari NU sekarang juga. Nggak butuh kiai model kayak gitu. Lakuin kan sebelah kan laku sebelah kono. Nang NU ora laku saya guna. Oleh karena itu pesantren merupakan al-hisnul hasin lil amanah al-ilahiyah dan amanah insaniyah. Amanah ilahiyah yaitu agama. Apa? Amanah ilahiyah samawiyah namanya agama. Agama ada dua. Ada berapa? Satu akidah, dua syariah. Isinya agama. Satu akidah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah mempertahankan, menyebarkan, memperkuat akidah Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Siapa? Abil Hasan Asy'ari, pendiri mazhab Mu'tazilah, yang gampangannya supaya orang awam paham, yang mencetuskan aqaid 50 yang wajib bagi Allah. Berapa? Jawab si Banter, berapa? Aku udah jawab duduk NU ini. Sing mustahil 20, sing jaiz 1, wajib bagi Nabi bagi Rasul 4, yang mustahil, yang jaiz. Ini sebagai pegangan prinsip ahli sunnah wal jamaah, walaupun tidak usah mendalam. Sing kudu mendalam teh kiyaine. Panjenengan sih tukang bakul tempe, warung, bakso, yang penting sifat Allah 20 si wajib, sing mustahil 20, sing jaiz tunggal, yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz tunggal. Wis puno kae kun wis. Ora usah didalam-dalamin. Mau tak dalamin? Mau mboten saya dalamin? Nah. Gusti Allah sifat sing wajib nomor setunggal sifat yang banter, sifat ning Qur'ane ora ono. Gak usah kaget. Sing kaget berarti durung NU. Jenengan maos Qur'an nate maos Qur'an mboten? Mboten nate sih ya, ora tahu maca Qur'an ya. Maca Al-Fatihah, Qul Hu, Falak, Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi, Illahi ma fis samawat, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala afdhalus salat, Allahumma afdhalus salat yang ala asad makhluqat. Al-Fatihah berkat tahlil kita. Bukan baca Quran tapi kalau sampean, kalau panjenengan, kalau kita silakan kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan menjumpai ayat yang mengatakan innallaha wujud. Ayo ora iku. Nek sami'un basir, mendengar melihat, wonten kathah. Nek Rahman Rahim,
Kata Hayyun Qayyum banyak, Qadir, Alim banyak. Nek wujud gak ada. Tapi oleh Imam Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa sifat wujud nomor berapa itu? Nomor 1. Gimana Imam Asy'ari itu? Nah, menurut Imam Asy'ari, ngajinya rada abot sithik ya, agak berat dikit. Apa ngaji Munkar Nakir mawon? Sing gampang. Munkar Nakir, matanya sak genjring, sak terbang. Kata Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Yang harus paham. Kita ini sebenarnya jawab. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Siapa yang mengadakan? Yang ada. Yang mengadakan kita adalah yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Malah bisa nih anak lafal ada karena ada yang ada. Bisa anak lafal ada bu. Paham mulai? Nah, saya contohkan nanti paham, saya terangkan nanti paham. Ada kata ganti domir, jadi wajah ngaji tafsir panjenengan domir, kata ganti pronoun. Ada 3. Ana apa artinya? Aku. Anta engkau, kamu. Dia, huwa, dia. Silahkan dipakai. Silahkan dipakai. Oleh siapa saja? Ana Said, ana Toto, ana Solikin, ana Julmanan, ana Edi. Monggo. Ana Zainab, ana Maryam, silahkan. Tapi kau bakal mati kabeh. Mati kabeh mboten? Tinggal anak satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ya aku itu Allah. Bukan aku Said, bukan aku Toto, bukan aku Edi, bukan aku Sukardi, bukan aku siapa? Itu yang ada itu. Aku lihat sarono wis. Paham boten? Ya usah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi aku itu siapa? Allah. Aku Sukardi, aku Toto, aku Zainab, aku Maryam, aku sarono. Tinggal aku satu tok sing ono. Yang ada hanya aku Allah. Jadi Tuhan itu aku itu Tuhan. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Ya, yang kedua, engkau, anta Said, anta Ahmad, anta Abu Bakar, anta Hasan, anta Zainab, anta Maryam. Mati kabeh. Tinggal engkau satu, kamu satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Anta siapa ini? Anta Solikin? Ya bukan. Anta Ahmad? Bukan. Anta Allah. Begitu pula dia Ahmad, dia Solikin, dia Edi, dia Maryam. Mati kabeh. Tinggal dia Allah yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Dia siapa? Dia Ahmad. Dia Khalid. Bukan, sudah mati kabeh wis. Mati kabeh. Oleh karena itu yang sesungguh-sungguhnya aku, yang sebenar-benarnya engkau
yang hakikatnya dia adalah kita ini menggunakan kata aku, dia, kamu, pinjam. Apa? Berapa tahun pinjamnya? Orang belum jawab, Masya Allah. Berapa tahun mau pinjam menggunakan? 70? Saya udah 70. Siapa ngancam aku apa? Aku 70. Mau berapa tahun pinjamnya? 100. Nguyungi sinang dipan. Ayo, jalur ke pirawis nyili ya. Nyili. Aku Said, aku ya. Nyili nang aku ya Allah. Engkau Ahmad, nyili engkau dulu. Nyili. Pinjem. Dia Ahmad, pinjam tuh. Hakikatnya anak, hakikatnya dia, hakikatnya engkau siapa? Lah kita pinjem maunya berapa tahun? Orang belum jawab ya, berapa tahun? 100. Awas kalau sampai. Tergantung apa karep-karepe sing minjemin. Kalau kita pinjam kok. Tergantung apa karep-karep, apa kersane sing minjemin. Jenengan nyilih sepeda kula misalkan. Oleh rong dino telung dia tak jupuk. Ono penting tak jupuk ya. Sepedaku. Ya terserah Gusti Allah minjemin. Gak usah jawab 100 atau 70 atau 80. Saker-sakersane sing minjemin. Pun maka dengan demikian menurut Imam Asy'ari sifat nomor 1 adalah sifat wujud. Sifat apa? Nomor 2 jawab. Nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah NU. Biar orang bisa jawab, awas. Pun Imam Asy'ari muridnya Imam Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali muridnya Imam Abu Hashim Abul Hudhal Al-Allaf. Al-Allaf muridnya Imam Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam muridnya Imam Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid muridnya Imam Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali. Tapi dari ibu lain, bukan dari Siti Fatimah. Setelah Siti Fatimah wafat, Sayyidina Ali nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far, punya putra Muhammad pinter, muridnya kata. Nah, paham betul? Imam Abil Hasan Asy'ari punya murid Imam Al-Bahili, punya murid Abu Bakar Al-Baqillani, kitabnya At-Tamhid, Al-Ijaz, Al-Bayan. Oh ya, Imam Asy'ari kitabnya Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Al-Lumah, Ar-Risalah. Baqillani At-Tamhid, Al-Bayan, Al-Ijaz. Baqillani dua murid Imamul Haramain, kitabnya Latiful Isyarat, Al-Arba'in, Ghiyathul Umam. Imam Haramain dua murid Imam Ghazali, kitabnya kata Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Mankhul, Al-Mustasfa, Al-Qiyas, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Adabuddin, Ihya Ulumuddin, Mishkatul Anwar, Hikmatul Makhluqatillah, Al-Madul Ghairi Ahli, masih banyak lagi. Imam Ghazali dia murid Imam Abdul Karim Asy-Syahristani, kitab yang namanya Al-Milal wan Nihal, Nihayatul Iqdam. Syahristani dia murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi. Yang namanya Fakhrur Razi ya? Fakhruddin. Kitab tafsirnya 30 jilid. Nah, kula lagi maca, lagi ngaji kula. Malam Senin kalau malam Jumat. Jenengan meluwen yang online wonten. Pun. Niku karangan tafsirnya niku, belum yang lain-lain. Imam Razi dua murid Imam Aduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif pitung jilid. Al-Iji muridnya namanya Imam As-Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi dua murid Al-Dasuki, kitabnya namanya apa? Al-Bar'umul Barohin. Dasuki dua murid Al-Baijuri, kitabnya
Jauhar Tauhid diterjemah dening Kiai Soleh Darat Semarang. Kiai Bajuri, Syekh Bajuri dia murid Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan dia murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Dia murid Syekh Abdus Somad Palembang, Arsyad Banjarmasin. Mengkon dia murid Muhammad Nawawi Banten, Mahfud Termas, Khalil Bangkalan. Dua murid Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, gada putra Kiai Abdurrahman Wahid, gada putra Wahid Hashim, gada putra Abdurrahman Wahid, diganti oleh Hashim Muzadi. Hashim Muzadi diganti oleh, paham betul? Said Akil diganti oleh Gus Syahid Takuf. Jadi silsilahnya Ahlussunnah Jamaah dalam akidah mantap mutan. Alhamdulillah. Yang nomor 2 masalah syariah. Agama kedua tadi akidah dan syariah. Akidah ikut Imam Asy'ari, syariah ikut Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i, nama lengkapnya itu. Lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina, yang sering diserang oleh Israel. Sekarang lagi sering dibom oleh Israel. Gaza. Wafat di Mesir, Kairo tahun 204. Jadi umurnya Imam Syafi'i hanya 54 tahun. Tapi barokah, masya Allah. Imam Syafi'i pira umur gini? Seket. Ono wong umure pendek tapi barokah, jembar Imam Syafi'i. Imam Nawawi 45, Imam Ghazali 55, Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur 39. Wis dadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tim 9, Bung Karno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Karmu Zakir, Abi Kusno, Laimena, Marimis, Wahid Hashim. 9 orang panitia yang memerdekakan Indonesia, termasuk Wahid, bapaknya Gus Dur. Wafat umurnya nembe 39. Jadi ono wong umurnya pendek tapi barokah kata. Ning moga ono wong umur panjang tapi langka barokah. Lumayan suara siji anggar pilkada atau pilgres lumayan. Lalu menjual P3 lumayan di Syafi'i lumayan. Siji. Jare Imam Syafi'i, kalau kita ingin menjalankan syariat Islam yang benar, pertama harus berdasarkan Al-Qur'an. Quran saja tidak cukup. Karena dalam Al-Quran perintah sholat, aqimus sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah, iqamus sholah, ping suwidak kali nyebut itu dalam Quran. Semono ake Quran boten nerangaken berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu. Ono ora di Quran. Tenan, tahu maca Quran? Tahu maca Quran? Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten Quran? Temenan? Awas yang gerono, awas dengan dosa sampean ngomong. Boten wonten. Tidak ada. Di Quran itu enggak ada. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Boten wonten di Quran. Sing ngono wajib sholat. Nek ora sholat rokok sakor. Lupa sholat wail. Tapi ora ono sholat itu 5 kali. Namanya apa? Enggak ada. Nah, hadis furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis sholat 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh atau fajar. Jadi kalau ada orang tidak menggunakan hadis,
hanya Quran saja, nggak akan tahu jumlahnya sholat berapa kali, namanya sholat apa itu nggak tahu. Kalau hanya pegang Al-Qur'an, maka Quran dan hadis. Masih durung cukup Quran hadis mawon. Jare, ya warga orang sejawab. Jare Imam Syafi'i. Jare belum cukup kalau ini sarapan ampas kelapa ya. Sarapan itu telur, susu, kasih jahe, madu, cerdas. Sarapannya kelapa usi peres masih diampas. Wei mecin. Semayi ya, jenenge semayi ya. Dadakna dedel. Jare Imam lahir nanti Imam Syafi'i. Lahir nanti Imam Syafi'i. Palestina, Gaza. Tahun piro? Lupa. Wafatnya yang di Mesir. Tahun piro? Yang tadi baru berapa menit saya ngomong. Ini pulannya Syafi'i. Kalau pengajian coba ditingkatkan kualitasnya. Jangan bola bali mungkar nakir, siratal mustaqim. Apa maning? Siratal mustaqim waro. Ya aja bola balik. Ya kuliah penting. Kuliah penting, tapi aja mungkun mawon supaya meningkat ilmunya. Eman-eman tenaga ke sini, ya buang ongkos, ya buang waktu ke sini. Ada 3 jam barangkali di sini ya. Kalau pulang gak dapat ilmu itu saja eman-eman. Waktu, tenaga, duit jangan berikin ini. Pun. Kata Imam Syafi'i, akal harus dipakai. Enggak cukup Quran hadis mawon tapi kudu karo yang keras ya kudu karo akal. Akal ulama dua kalau mau galas. Akal ampas kelapa jangan sih. Jangan tak akal semayi. Akal sama ulama. Lah akal ana loro, ana warna ada 2 macam akal. Akal kolektif rame-rame musyawarah namanya ijma', konsensus, kesepakatan. Anak akal dewe-dewe namanya kias, analogi. Bon. Ijma'. Akal ijma' karo kias iku apa hasilnya? Apa produknya? Produknya akal ulama baik itu ijma' maupun kias, apa produknya? Produknya apa sih? Produk itu apa sih bahasa Jawanya? Produk. Hasilnya apa hasilnya? Ilmu fikih. Jadi ilmu fikih yang kita ngaji Safinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Majmu', Muhadzab 40 jilid, Mahalis 40 jilid. Produk ijma' dan kiasnya ulama. Paham boten? Contoh, cepet contoh. Rukune salat 17 ning Quran boten wonten, ning hadis boten wonten. Arkanus sholati 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu ngadeg, liman istata'a, qiraatul Fatihah baca fihi dalam berdiri, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal. Rukunya salat 17 di Quran wonten. Rukunya salat 17 di hadis wonten. Itu hasil ijma'ul ulama. Akale ulama rame-rame. Jadi kalau ada orang tidak mau taklid pada imam, pada ulama, gak akan ngerti rukunya sholat berapa. Kalau hanya Quran dan hadis saja, rukunya sholat berapa? Gak akan tahu. Itu fikih, bukan Quran dan hadis. Kalau ada orang sholatnya ini baru saya sholat loh, baru contoh sholat ini. Gak yang lain-lain gak. Kira gampang apa? Kalau mau yang lain-lain 4 tahun. Ini sholat saja, contoh sholat satu. Kalau ada orang sholatnya bener bagus,
kita tanya, Tad, panjenengan sholatnya sae, takbiratul ihram, ruku, Fatihah, sujud, oh sae. Belajar dari mana, Tad? Dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Itu belajar dari ayahnya, ibunya, imam mushola, imam masjid, belajar dari ustadznya, gurunya belajar dari gurunya belajar dari gurunya, belajar dari sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Robi'ah, lanang Robi'ah ini. Imam Robi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua tim yang menulis Al-Quran. Zaid bin Thabit, sahabat Zaid ya, muridnya Kanjeng Nabi yang sahabat. Jadi mengikuti Imam Syafi'i berarti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Jadi kalau ada orang tidak mau mengikuti ijma'nya ulama, gak akan tahu rukunya sholat berapa, syaratnya sholat berapa. Ya. Kita kembali pada Quran dan hadis. Tak takoni. Hadis yang paling nomor satu, yang paling bagus, yang paling hebat, hadis apa? Imam Bukhari. Imam Bukhari dah paling hebat. Aku ya weruh, masa ketua PBNU nggak ngerti hadis Bukhari paling hebat. Aku ya weruh. Hadis nomor satu hanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hafal hadis 600.000 hafal hadis sak sanad deh. Dari siapa sampai Kanjeng Nabi 600.000 hafal. Tapi Imam Bukhari sing hafal hadis 600.000, hadis nomor satu itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Silakan baca ning kafre kulite. Sampule kitab Bukhari. Anu tulisannya tadi Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Ta'lif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Mutawaffa sanata 256, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari sing hafal hadis 600.000, ahli hadis nomor satu, bermadhab Syafi'i. Ente SAG dari Moga bisa pojok kidul lah Bu. Besar gunung. SAG keluaran perguruan tinggi swasta. Dosennya sering balas karena sering sakit-sakitan, dia pun sering bolos. Langsung bayar 15 juta di wisuda S1. Aku yang ngerti, aku dosen. Paham boten? SAG moga orang gelem taklid, Masya Allah. Waras orang bohong. Imam Bukhari muridnya Imam Syafi'i. Ya kalau gitu hadisnya Imam Abu Dawud. Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ya itu kalau itu muridnya Habib Turmudi. Rahu Turmudi loh. Turmudi itu muridnya Imam Rohaweh. Imam Rohaweh muridnya Imam Syafi'i. Mau apa yuk? SAG kalau itu nganggo dasi, ya Allah, Masya Allah. Dasi murahan. Dasi itu Hermes, itu harganya 14 juta. Itu hadirin saya hormati. Wes. Jadi kalau nggak ikut ijma, nggak tahu rukunya sholat. Fakih lah, ngerti fakih. Sebab fakih itu hasilnya ijma. Jadi kan ngaji Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu hasilnya ijma. Si ijma nih kias. Nek orang nganggo akal jenenge kias, ora iso apa-apa. Kias ada 9: burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Burhani, kias fakta. Ayo, sabu-sabu halal apa haram? Jawab. Kok berani haramkan? Quran wonten? Hadis wonten? Kok berani mengharamkan? Harus pakai kias. Namanya kias burhani. Nomor fakta. Fakta burhan mana fakta?
Hadza muskir, ini barang memabukkan, fakta nyata. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabuk kan masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, ning Qur'ane wonten khamr itu haram, maka ini barang haram. Kias apa namanya? Burhani. Coba kalau nggak pakai kias, kalau hanya Quran hadis saja, halal nanti sabu-sabu. Ini Quran betul wonten, hadis betul wonten. Wes, di mana sing aulawi nempeleng ayah ibu. Kayaknya mboten. Quran betul melarang. Quran tidak melarang. Yang Quran melarang wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Nek ngono kita masuk omahe wong tua ora usah bentak-bentak, tempelengnya aja. Kenging mboten. Quran mboten larang, seneng larang lho. Quran mboten larang, seneng larang. Nah, gini, kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, fabil aula, lebih-lebih nempeleng, paham? Namanya kias apa namanya? Aulawi. Terutama yang muda-muda harus paham nih. Ustaz-ustaz yang muda, lanang wadon sing nom-nom harus paham. Sing tua itu sebagian harus kliwat lah. Wis dirat paning lah, wis dirat paning lah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Sing dilarang apa nih? Sing dilarang apa? Mendekati. Jangan dekati zina loh. Jangan mendekati zina. Zinanya haram, mendekati zina. Zinanya mendekati saja haram, zinanya fabil aula. Paham kok? Orang nganggo kias, yang dilarang mendekati, zinanya ora iki. Kalau nggak pakai kias. Bon, mantap ilmu Syafi'i. Mantap. Ini baru contoh aja baru. Kalau mau mendalam 2 tahun. Dikira gampang ngajiin. Dan di luar orang NU nggak ada yang paham ini. Kalau bukan kiai NU nggak ada yang paham. Jenenge ilmu apa jenenge? Usulul fiqh. Apa jenenge? Ayo diajarkan enggak di luar NU? Nggak ada. Paham betul? Ini di pesantren ada. Dah, selesai. Masalah agama selesai. Nah, pesantren NU menjaga, merawat pemahaman agama Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Yang kedua, pesantren NU menjaga, merawat, mengawal keutuhan, persatuan negara Republik Indonesia. Ya Allah, NU luar biasa Pak. Ringkas cerita wis, ringkas loncat wis, ringkas cerita. Tahun 1914, tahun piro? Umat Islam dipimpin oleh khalifah ning Turki pusate. Jenenge Khalifah Utsmaniyah Ottoman. Hanya saja Khalifah Utsman ketika itu la haula wala quwata. Piye la haula quwata? Wilayah dijajah kabeh, khalifahnya nggak bisa ngelawan. Irak, Mesir, Sudan dijajah Inggris. Libya dijajah Itali. Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis dijajah Prancis. Indonesia dijajah Belanda. Malaysia dijajah Inggris. Khalifah bela lawan, gerak membebaskan wilayahnya dari penjajah. Khalifah boten, la haula wala, diem aja khalifahnya, wedi kalah. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari tahun 14 sudah prediksi. Apa itu prediksi? Sudah tahu sebelum terjadi. Sudah waskito. Bahasa Jawa waskito ya. Sudah ma'rifat. Iki bakal khilafah bubar. Engkau khilafah bubar, negara Islam dewe-dewe. Karena likane dewe-dewe di negeri Jawa ini belum ada Indonesia.
Negeri Jawi ini jangan sampai menjadi negara yang tidak beragama. Jangan sampai menjadi negara yang tidak, walaupun negara sendiri, bukan khilafah, bukan negara Islam, bukan, tapi jangan sampai tidak beragama. Maka Kiai Hasyim Asy'ari tahun 14 mengeluarkan jargon yang terkenal itu maknanya sangat dalam, gampang diucapkan, yang maknanya sangat dalam. Hubbul waton minal iman. Apa artinya? Nasionalisme bagian dari iman. Kamu nasionalis harus beriman, beragama. Kamu beragama, beriman, harus nasionalis. Paham boten? Jadi antara beragama, beriman dengan cinta tanah air, nasionalisme ini tidak bisa dipisahkan. Kamu beragama Islam, ya harus nasionalis, cinta tanah air. Kamu nasionalis, cinta tanah air, harus beragama. Supaya agama ini lah, terserah. Syukur-syukur Islam. Paham boten? Ini kisah dunia, pasti dunia. Tenang, percaya pada saya lah. Saya 13 tahun di Timur Tengah. Saya kuliah di Timur Tengah, S1, S2, S3, 13 tahun. Tidak ada ulama Arab yang seperti Hasyim Asy'ari. Maka di Arab sampai sekarang, sampai saniki, yang Islam, semangat Islam saja, yang nasionalis saja. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Jafar Umeri, Habibur Rahman, Muammar Gaddafi, pejuang nasionalis melawan penjajah, tapi bukan pejuang Islam. Said Qutb, Muhammad Qutb, Hasan Banna, Asmawi, Zaki Muhandis, Hasan Udaibi, Umar Tilimsani, Said Hawa, Yusuf Qardawi, Wahbah Zuhaili, Said Sabiq, pejuang Islam tapi tidak pejuang nasionalis. Hasyim Asy'ari pejuang agama, pejuang pahlawan nasional. Kiai Wahab pejuang agama dan pejuang Islam. Muhammadiyah juga sama. Kiai Muhammad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ya ulama, ya nasionalis. Kiai Agus Salim dari Syarikat Islam, ulama dan nasionalis. Paham boten? Jadi NU melalui pesantren mendidik generasi muda, generasi remaja, generasi yang akan meneruskan negara ini, mendidik agar santri-santri cinta tanah air. Tidak mungkin berkhianat kepada tanah air, santri-santri NU ini. Kalau ada santri kok teroris, pasti bukan pesantren NU. Paham betul? Saya sebut ya. Pemalang dibelik. Ayo, pesan apa ibu? Dibelik, mau dibelik lah, Pak Camat. Itu bukan NU itu. Maka Pemalang terusnya terkenal terusnya. Hisyam Bawazir, namanya Umar Patek, Dul Matin, ya Pemalang. Alhamdulillah Pemalang dia. Coba deh mondoke teng Lirboyo atau Kempek, Buntet, Babakan Cuaringin, Ploso, Tegarejo, Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, boten bakal ono model Umar Patek, model Dul Matin, boten bakal. Paham boten? Nah, itulah pesan NU. Akan mengajarkan santrinya agar cinta tanah, nasionalis, tapi juga pejuang agama, bikin pesantren, bikin madrasah, dakwah, khutbah, ngimami Jumat, bimbing masyarakat, tahlilan. Jadi kan masalah agama, tapi juga nasionalis. Itulah santri-santri Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, menurut saya, menurut kula monggo mboten menapa. Satu-satunya jalan menyelamatkan anak cucu kita harus dipesantrenkan. Kalau tidak, wallahu alam. Sekarang sudah zamannya medsos, Google, YouTube. Bagus. Semua ada di Google. Kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, tarikh, filsafat, usul fikih, ilmu hadis, ilmu kalam di Google wonten. Jeneng-jenenge Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi, ono kabeh. Nang jeneng pengen weruh Imam Syafi'i sapa jenenge? Mati di mana, lahir di mana, di Google ada. Wonten usah golek kitab Google mawon. Sampai jenenge kula wonten. Nang jenengan pengen sumerep saya itu lahir di mana, tahun berapa, lihat Google wonten. Anak saya ada, anak saya namanya Dr. Rihab namanya. Ada di Google sudah.
Dia ahlinya bidang apa? Wonten di Google. Ya Allah. Itu bagusnya itu. Lagu-lagu lawas wonten kabeh. Zaman Mas Habi, Akadir, Arafik, kuno-kuno. Heran, saya juga heran tuh. Ada lagu. Zamannya kula nom. Lagu-lagu itu kan Idala-ila lah. Lagu zaman kita kula betul. Iya, cuma saya gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Zaman kula nom lah. Lagu zaman kita kula betul seneng. Zaman pun beda enak demikian. Wonten. Umi Kulsum, Honil, suaya wonten. Bagus, itu bagus. Jeleknya di YouTube, di Google juga satu, ada ajakan-ajakan liberal. Apa itu cium tangan kiai, cium tangan orang tua? Apa itu pakai jilbab? Apa itu sholat? Kalau lagi kerja, sholat putus nanti. Pikirannya putus, lagi kerja, lagi hitung duit, lagi bisnis, sholat. Setengah jam putus. Ya otaknya mandeg, orang mikir duit. Gagal nanti bisnisnya. Lagi mikir pembangunan, sholat. Gagal nanti pembangunannya. Sholat mengganggu pembangunan. Apalagi puasa. Biasanya bisa ngangkut 10 kardus. Karena wetengnya lapar hanya 5 kardus. 5 kintal lah. Biasa 10 kintal. Karena wetengnya lapar puasa 5 kintal. Ayo produksi berkurang. Supir bener 10 rit. Moga pemalang 10 rit. Puasa paling kuatnya meng 5. Produksi mengurangi, turun produksinya. Wonten mereka ngomong kayak gini. Ya bener sih ya, bener ya. Lagi enak sepak bola, masa sholat dulu? Lagi sepak bola, masa lahirin diri sholat? Itu namanya ajakan liberal. Tidak menganggap penting agama. Agama nggak penting agama ini. Paham boten? Niku di Google kata, di YouTube yo kata. Sebaliknya, radikalisme, terorisme, ya di Google ada. Cara ngerakit bom, cara ngebom. Dari Al-Qur'annya, walladzina hajaru khuju min darihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qadru kaffiran musyi'atim jannatin anhar. Barang siapa keluar dari rumah membunuh atau dibunuh jihad fi sabilillah, surga balasannya. Keluar dari rumah bawa bom. Bawa bom keluar dari rumah itu kalau lagi perang. Kalau lagi aman nggak ada kewajiban perang. Tidak wajib perang. Kalau lagi aman. Kalau lagi perang kita wajib perang, ikut perang. Indonesia terancam misalkan. Misalkan Indonesia terancam nih, mau diserang musuh. Siap kita bela negara, bela agama. Nah kalau lagi aman, masa lagi sholat Jumat dibom? Berapa? Seminggu yang lalu di Pakistan sholat asar dibom, si mati 80. 5 tahun yang lalu di Mesir, di kota Rafah, provinsi Arish, sholat Jumat dibom, sewuluwi mati. Jihad. Di Cirebon, masih Polresta, masih kantor polisi, Polres Cirebon, dibom lagi sholat Jumat. Ya si ngebomnya mati syahid, bukan syahid sangit. Masya. Di Surabaya sak bojone sak anaknya telu cilik mlebu nang gereja bunuh diri mati, konyol iku. Paham boten? Nah niki di YouTube ada, di Google ada. Wis kaya kue ana maning ning jero YouTube apa? Film porno. Gelem orang gelem. Orang pegang iPhone pasti lihat film porno, gambar porno bukan, gambar porno. Apa? Berita kan bagus kan? Kalau lihat berita Sambo, berita Teddy Minahasa, jenderal polisi yang narkoba itu Teddy Minahasa, pembunuhan Sambo, ada korupsi, ada yang apalah, berita penting itu. Di sela-sela berita, ana gambar yang menjijikkan, nggih boten. Enggak pegang HP semua. Satu-satunya jalan anak kita dipesantrenkan. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum
Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Habbaba ilaikumul iman, iman harus dijaga. Nah, alhamdulillah kalau kita insyaallah. Tapi anak kita harus dijaga imannya. Kalau imannya sudah kuat, silahkan lihat YouTube, Google film porno, gak akan terpengaruh. Jadi kan lihat film porno terpengaruh betul? Terpengaruh, ya imannya. Jadi kan lihat film porno terpengaruh betul, kepengen betul, kepengen niru betul. Ayo, ini kepengen berarti imannya dari tebal. Jangan lihat YouTube ajakan teroris ngebom tertarik betul. Ningali YouTube ajakan liberal, orang penting sholat, orang penting salaman karo kiai, cium tangan, tertarik betul. Dalam film porno tertarik betul. Nek ono berita bohong, hoax, adu domba, fitnah yang belum jelas, kabar itu tertarik betul, terpengaruh betul. Nah, namanya jenengan imane wis kuat. Ini bukan doa, ini bukan. Wa karraha ilaikumul kufra. Bagaimana agar anak kita benci kekufuran? Bukan benci orang kafir. Kekufuran itu harus dibenci, kekufurannya. Awas kita sendiri nanti bisa murtad, awas jangan murtad gitu loh. Benci sifat kufur. Ateis, orang percaya kepada Gusti Allah. Awas, hati-hati. Anak kita agar benci kekufuran. Nek panjenengan atau kita insya Allah nggak akan kufur. Ini anak kita kalau nggak di pesantren kan. Nah, nomor 2, wa karra ilakumul kufra wal fusuqa. Benci kefasikan. Apa fasik itu? Akhlak yang bejat, takabur, hasud, dengki, adawah, permusuhan, bagdo, kebencian, sum'ah, sombong, merasa paling pintar, paling hebat. Jangan benci buatan sifat itu. Jawab, sifat itu banyak benci buatan. Tahu nglakoni? Takabur, sombong, egois, permusuhan. Tahu nglakoni itu? Ya, suudzon, fitnah. Ayo kita jaga. Kita benci kebencian, benci kefasikan. Kalau YouTube ada berita bohong, kita tolak. Kalau YouTube ada berita adu domba, kita nggak usah percaya. Kalau YouTube isinya menjelek-jelekan orang yang tidak jelas, apalagi anti pemerintah yang sah, anti pemerintah yang awas, beda dengan kritik, dengan anti beda. Kritik boleh, bahkan wajib kritik, tapi nggak ada kepentingan saya mau menggulingkan Pak Jokowi, nggak. Kritik Pak Jokowi, panjenengan kurangnya ngene kurangnya, yang masih belum sempurna ini namanya kritik. Keadilan masih belum sempurna, minyak goreng masih mahal, ini namanya kritik. Bukan niat pengen jungkelakan buatan. Yang bupati pada baik silakan kritik, tapi tidak benci, tidak memberi masukan kekurangannya, itu namanya kritik namanya. Nggak apa-apa, tapi kalau mari kita gulingkan, coba Pak Buati, siapa namanya? Pak Mansur, nggak bener itu, paham betul. Jadi namanya kefasikan, perilaku kefasikan. Jadi benci betul. Pernah ngakoni ora akur karo tonggo pernah? Pernah. Pernah bohong? Pernah, Masya Allah. Pernah nipu? Bon. Wal isyan, harus benci maksiat si gede-gede bangun. Zina, nyolong sing sampai jumlah besar, mateni wong, nginu marak, namanya dosa-dosa besar itu. Jangan pernah ngelakoni. Betul, alhamdulillah. Lah ini anaknya panjenengan yang paling penting, Anaknya kita jangan sampai melakukan maksiat, dosa besar.
Dosa cilita kula wis biasa dosa cilita. Ya gimana lagi? Dosa di jalan-jalan gak banyak. Lihat auratnya perempuan ya dosa, tapi nggak sengaja. Ya mumpung ana lah. Ya dosa cilik. Nggak dosa cilik digawe wudu silang. Gawe banyu wudu hilang sudah cerita. Yang deleng aurat yang wadon dosa. Asal jangan mek loh. Deleng. Dosa cilik, kok digawe wudu silang. Paham betul? Pun. Jadi kalau kita orang beriman harus benci kekufuran, benci kefasikan, benci kemaksiatan. Paham? Namanya akhlakul karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya manusia itu akhlaknya, bukan agamanya. Gak usah kaget kalau ngomong. Akhlak karo agama penting akhlak. Contoh, cepat-cepatnya contoh. Kok kaget sampean? Negara Afghanistan. Negara ini namanya dengar itu? Teng TV sering beritanya kan? 100% Muslim. Satu orang aja gak ada Kristen, gak ada Hindu, gak ada Buddha. Muslim semua itu. 99% madhabnya Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah tarekatnya. Terdiri dari 7 suku. Wis 40 tahun perang satu sama lain. Rumah sakit dibom, sekolahan dibom, pasar dibom, masjid dibom, lagi muludan dibom. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani apal Quran, presidennya tuh dipateni sesama orang Islam itu. Sampai sekarang bom meledak di mana-mana. Kepengin jalan Afghanistan, kepengin jalan-jalan Afghanistan. Ayo sana yuk jalan-jalan yuk, gawa anak putu ayo. Liburan sekolah, pengen. Pada Islam semua padahal, Islam semua padahal. Sumbang sulit pun Jepang. Di Jepang agamanya Yahudi bukan, Islam bukan, Kristen bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, Konghucu bukan, agama Shinto. Kalau di kita di sini agama Darmo Gandul, Sato Darmo, Gotoloco, Sambelur, Subud, Pangestu, Parpalin, Kaharingan, Kapitayan, Karuhunan, Sunda Bibitan. Pansel pun bangsane. Ini Tegal betul-betul ya? Ini Pemalang ada ya? Agama yang Pemalang. Iya. Nah, di Jepang namanya Shinto. Tapi tidak ada penodong, tidak ada copet, tidak ada maling. Di kota Tokyo nggak ada polisi lalu lintas, supir tertib dewe-dewe, muter-muter polisi jaga, nganggur polisi. Sini polisi bupal di sini. Ya lintas, ya keamanan, tawuran, penipuan, nggak masya Allah. Di Jepang polisi nganggur, di kota Tokyo mobil supir tertib sendiri-sendiri, puntung rokok satu aja nggak ada. Ada tempat pembuang sampah wonten, tapi di ngeletak nggak ada. Ya Allah, agamanya nggak jelas kepada, tapi akhlaknya jelas tuh. Pejabat korupsi tidak ada. Bukan karena takut neraka. Wong Jepang nggak ngerti neraka. Apa neraka itu? Nggak karena takut di penjara. Kenapa pejabat tidak korupsi di Jepang? Kata mereka takut ditiru anak. Kalau saya korupsi, anak saya niru. Nanti anak saya korupsi, nanti ditiru oleh anaknya lagi. Cucu saya korupsi, cucu korupsi ditiru oleh anaknya lagi. Cicit saya korupsi, cicit saya ditiru anaknya lagi. Apa gue? Nomor apa? Cangga, warung, dodok, siwur, korupsi. Itu yang paling ditakuti orang Jepang. Paham boten? Kulo nate pernah pergi ke negara Australia tahun 2012 dengan istri saya. Muter-muter ceramah-ceramah 16 kota setengah bulan. Pas mau pulang di kota Sydney, ibu kota, besoknya mau pulang belanja oleh-oleh, dapat 2 kardus. Sampai ke hotel, HP saya betul wonten, HP kula betul wonten. Digolek nang kono kene wis ora ono lah. Kasur tak wolak-wali ora ono wis, wah ilang wis, ya wis ilang wis. Wis gampang tuku maneh lah. Sesuk pulang aja ke Jakarta kok, gampang belak. Udah malam tidur,
Ada orang ngetok pintu, saya buka, pegawai hotel karo ana wong lanang siji gawa hotel kula, anggap apa? HP kula. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Tuh orang Australia, agamanya Kristen. Kira-kira kalau ada HP ketinggalan nang putih gendoang ning warung gendoang priben kira-kira salah. Islam semua tuh, semua ini padahal. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 18 jam dari Jakarta. Rombongan Forum Muhammadiyah, Al-Irsyad, ada 6 ormas, Al-Irsyad, Wasliyah, Syariat Islam. Di sana 5 hari. Di ibu kota Tembakto, namanya kota Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk garasi. Tidak ada sepeda motor masuk rumah di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira nggendoan ono sepeda motor ditinggal turu, kuncinya masih gantung ning latar keprimen. Islam semua padahal tuh. NU semua padahal. Jenenge akhlak jenenge. Bulan akhlak ini martabatnya bangsa akhlak. Arep nanti sampean arep nggendoang. Hati-hati. Aku tahu merono. Salat, tak tinggal salat, sepatu hilang. Tertinggal tuku rokok 3 menit, sepeda motor hilang. Wong penipu kabeh. Aja nganti aku, aja nganti lho ya. Wong ta Islam kabeh, tetapi penipu kabeh, bajingan kabeh. Gimana sebaliknya? Armandi gendong, tenang aman. Sepeda motor nggak usah dikunci, tinggal sholat sampai wirid-wirid, dikir-dikir sampai sejam, ora apa-apa. Dompet jatuh dikembalikan, ada yang nemu dikembalikan. Wes gendongan, masya Allah akhlaknya. Nggak bicara agama, nggak bicara agama. Apa yang dibicarakan? Akhlak. Pulane Gusti Allah ngalem Kanjeng Nabi, boten gantengnya, boten gagahe. Training IT, internet, jurnalistik dan sebagainya. Jadi bukan hanya agama mawon, makanya Melayu kabeh kok. Di pesannya juga harus ada pendidikan teknologi. Paham boten? Mudah-mudahan pesan Al-Jamili semakin izdada naf'an wa barakatan. Semakin izdada fi nasyin ilm, aqidatan wa syari'atan wa khuluqan. Mudah-mudahan Ustaz Al-Jamili menjadi benteng memperkuat akidah, syariah dan akhlakul karimah. Ngoten nggih? Dan putra-putra panjenengan percayakan masuk pesantren yang betul-betul pesannya sudah terkenal, jelas-jelas Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.